Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iza. Kali ini kita akan bicara mengenai belajar dari alam. Belajar itu bisa dari apa saja, bisa di mana saja. Kita kali ini akan belajar dari sebuah pensil. Ketika kita bicara mengenai pensil, ingatan kita kembali pada masa kecil kita. Ketika kita belajar menulis. Ada minimal 5 pelajaran yang bisa kita ambil dari pensil. Yang pertama, pensil ketika digunakan untuk menulis bisa menjadi sebuah lukisan yang sangat indah. Di tangan Afandi, harga sebuah lukisan bisa sampai lebih dari 500 miliar. Di tangan seorang Narendra, pensil bisa menulis puisi-puisi yang luar biasa yang membius kita. Tapi pensil tidak pernah berkata, ini karyaku. Karena apa? Karena pensil tahu bahwa ada tangan-tangan yang menggerakkannya. Pelajaran pertama, sesukses apapun kita, sebagus apapun karya kita, ada tangan Allah yang memperjalankan kita. Karena itu, hindari sifat takabur dan sombong. Pelajaran dari pensil yang kedua. Sebuah pensil bisa sangat indah. Untuk perempuan, cewek-cewek, anak-anak, pensil bisa bergambar Barbie, bergambar Hello Kitty. Pensil bisa bergambar Ben 10, bisa bergambar superhero. Tapi sebenarnya sebagus apapun gambar dari pensil tadi, yang digunakan adalah arang hitam yang ada di dalamnya. Kita manusia, secantik apapun kita, sebagus apapun kita, yang paling utama adalah hati. Apa yang ada di dalam diri kita, inner beauty kita. Pelajaran yang kedua dari pensil, selalu perbaiki hati kita. Yang ketiga, ketika pensil itu sudah digunakan untuk menulis, maka dia akan tumpul. Dia perlu diraut lagi. Terbayang ketika meraut pensil dengan rautan, mungkin dengan pisau kecil, betapa sebuah pensil itu kesakitan. Itu juga yang terjadi pada manusia. Ada saatnya kita sudah berada pada level atas. Kita sudah merasa nyaman. Tapi pada saat itu ujian datang. Kita diraut, kita berdarah-darah, kita menangis, kita memohon-mohon, mungkin kesakitan, mungkin dilanda kesedihan yang luar biasa. Tapi begitu pensil itu selesai diraut, maka dia akan bisa menulis dengan indah. Begitu kita selesai menjalani ujian, maka kita akan menjadi sosok baru yang lebih berarti. Pelajaran ketiga dari pensil, kita akan selalu diuji. Karena itu, siapkan diri kita, siapkan fisik kita, siapkan mental kita, siapkan spiritual kita. Karena ujian akan mengiringi setiap step pertumbuhan dan peningkatan kita. Pelajaran keempat dari pensil adalah, ketika pensil itu digunakan untuk menulis, kadang salah. Ketika anak-anak kita ujian, dia menulis dengan pensil, bisa jadi dia keliru. Apa yang dilakukan? Kita ambil penghapus, kita hapus tulisan tadi. Kita buat tulisan yang baru. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Kita banyak sekali melakukan kesalahan pada orang lain. Kesalahan kepada sesama, kesalahan kepada Sang Pencipta. Dan pada saat itu janganlah berhenti untuk menghapus, untuk memohon maaf. Karena begitu kita sudah menghapus, maka kita bisa menulis tulisan baru. Tulisan yang lebih bagus, tulisan yang lebih benar. Pelajaran keempat dari pensil, jangan pernah takut meminta maaf. Pelajaran yang kelima, pelajaran terakhir dari sebuah pensil. Pensil
Ketika dia kemudian tumpul, diraut, bagus lagi, digunakan menulis. Tumpul lagi, diraut lagi, menulis lagi, tumpul lagi, dan seterusnya. Maka akan semakin pendeklah pensil tadi. Tapi dia tetap tidak berhenti menulis. Demikian juga dengan kita. Setiap tahun ketika kita berulang tahun, semakin pendeklah usia kita. Tapi jangan berhenti untuk menulis. Pelajaran terakhir dari pensil, tetaplah berkarya, tetaplah menulis, tetaplah berusaha, tetaplah beribadah. Sampai sang pemilik pensil, sampai sang pemilik jiwa kita menghentikan kita. Saya Iza, kita belajar dari alam, kita belajar dari sekitar kita. Sekian, salam sehat, salam sejahtera, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.